Satu lagi aktris sinetron muda yang patut diperhitungkan, dialah Angelina Wilhelmina Karamoy. Mengawali karirnya sebagai model di usia yang sangat muda, Angel kini lebih dikenal sebagai pemain sinetron, salah satunya menggantikan Marsyanda dalam Bidadari. Sejak itu namanya mulai dikenal banyak orang. Akan tetapi kepopuleran yang diraihnya sekarang sedang mengalami goncangan. Tiba-tiba saja ada kabar yang menyebutkan Angel pernah hamil dan melakukan aborsi. Enggak. Hah? Halo, apa kabar? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Persoalan pendidikan anak yang sempat menjadi batu ganjalan hubungan Adjie Pangestu dengan Annisa Trihapsari mantan istrinya kini telah usai. Adjie Pangestu dan Annisa pun kini bisa bernafas lega menyaksikan buah hatinya telah kembali bersekolah. Namun di balik ketenangan Adjie saat ini, ia masih menyimpan sebuah ganjalan. Rumah tinggal yang sedang dibangunnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan hingga kini belum juga rampung. Padahal tidak sedikit biaya yang harus ia kucurkan agar rumah tinggal itu bisa berdiri tegak dan siap huni. Sempat beredar kabar, gara-gara rumah yang tidak kunjung selesai itu, rencana pernikahan Adjie dengan Nadia Al-Khalifi kekasihnya pun menjadi tertunda. Adjie yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Alhamdulillah udah tinggal 10% lagi lah. Dan finishingnya lagi yang belum. Ya enggak lah, tempatin rumah itu hari-hanya ya nyari hari lagi, kapan gitu kira-kira. Ia pun menjelaskan penyebab terhambatnya pembangunan rumah impiannya itu. Kendalanya, duit. Duitnya kurang-kurang terus, kalau bangun rumah kayaknya duitnya kurang-kurang terus, makanya itu kendalanya. Ngomong-ngomong, sudah berapa besar uang yang dikeluarkan untuk membangun rumah itu? Oh udah berapa ya? Udah sekitar 600-an lebih kali ya. 600-an lebih. Sebenarnya budgetnya nggak pengen segitu gua. Itu untuk fisiknya aja loh. Sampai 700, mungkin sampai 1 M. Gua nggak tahu deh itu. Yang kecil-kecil, belum total. Your cell phones and beepers and know how to treat you. You break a heart, shit, walk out and leave you. I find a girl, I'ma keep her, cause now I'm getting... Akhirnya, hari bahagia yang telah disiapkan Yosefani Waas dengan begitu matang dan terencana terjadi juga. Di sebuah gedung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang tertata cantik dan megah, Yosefani Waas bersanding di pelaminan dengan kekasih hatinya Jonathan Scott, seorang pria bule yang berhasil merebut hatinya sejak 2 tahun yang lalu. Di hari bersejarahnya itu, mantan kekasih Ari Wibowo ini terlihat sangat cantik dengan balutan gaun pengantin yang anggun. Kebahagiaan jelas terpancar dari raut wajah pasangan ini. Usai pesta pernikahan yang dihadiri oleh ratusan undangan yang terdiri dari sejumlah rekan-rekan Yosefani sesama selebritis, pasangan yang tengah berbahagia ini mengungkapkan sukacita mereka. Perasaannya, I'm very happy. Can't you see? Ya, I'm happy, senang banget. Saya sudah punya istri yang sangat cantik dan sangat baik. Sepasang kekasih ini tentu saja mempunyai rencana untuk menikmati hari-hari pertamanya sebagai suami istri. Ngomong-ngomong, rencananya mau bulan madu kemana? Kita sih rencananya mau ke Bali ya. Soalnya sama keluarganya juga kan pada datang ke sini mau sama-sama ke sana gitu. Tentang Jonathan, alasan apa sih sehingga pria bule ini mau menjadi suami Yosefani? Pokoknya karakternya, apanya semuanya ada di dia. Dan I've been praying for a guy like him. Yeah, I don't know. She's a strong woman. Dia wanita yang kuat gitu, dalamnya gitu, hatinya kuat gitu. Sifat-sikapnya bagus banget. Cocok dengan aku. Jadi aku senang. Yoseano Waas sebagai orang tua Yosefani ikut mendoakan demi kebahagiaan anaknya. Dia mendapat berkat yang ternyata selama ini ternyata dia dapat pendeta.
Ya. Tentang pemilihannya, ini kan bisa dibilang Jonathan orang luar nih Om. Gimana komentar Om sendiri Om? Saya rasa manusia itu pada umumnya sama. Jadi dimanapun manusia itu, kalau Tuhan menyatukan, saya rasa itu baik. Uci Bing Slamet kami temui saat menghadiri resepsi pernikahan Cece Kirani dan Ahmad Hadi Wibawa Jumat malam lalu. Seperti biasa, ia tampak hadir seorang diri tanpa didampingi sang suami. Namun untuk kali ini bukan kesendirian Uci Bing Slamet yang menjadi pertanyaan sejumlah wartawan, melainkan komentarnya mengenai kondisi Gito Rolis yang tengah didera penyakit serius. Sebagai orang yang pernah cukup dekat dengan rocker yang kini menjadi seorang penceramah itu, Uci mengaku terkejut mendengar penyakit yang diderita Gito Rolis meski hanya mengetahuinya lewat televisi saja. Saya cuma dengar ada di TV ya, sejauh itu saya nggak tahu apa-apa. Nah, oh enggak, saya udah nggak ada hubungan lagi, nggak ada hubungan apa-apa lagi, udah sekian puluh tahun. Jadi ya saya, ya bukan berita dia aja ya, berita siapapun saya hanya tahu di TV. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain doa, semoga Gito Rolis diberi kesembuhan. Ya sama saya ucapkan ke teman-teman yang lain juga, yang saya kenal, tidak khusus ya. Ya semoga cepat sembuh aja. Angel Karamoy mendapat gosip tidak sedap. Pasalnya, pemeran utama di sinetron Bidadari ini dikabarkan telah melakukan aborsi. Namun, sejauh mana kebenaran berita tersebut? Satu lagi aktris sinetron muda yang patut diperhitungkan, dialah Angelina Wilhelmina Karamoy. Mengawali karirnya sebagai model di usia yang sangat muda, Angel kini lebih dikenal sebagai pemain sinetron, salah satunya menggantikan Marsyanda dalam Bidadari. Sejak itu namanya mulai dikenal banyak orang. Akan tetapi kepopuleran yang diraihnya sekarang sedang mengalami goncangan. Tiba-tiba saja ada kabar yang menyebutkan Angel pernah hamil dan melakukan aborsi. Enggak. Hah? Gosip itu? Waduh, itu dia. Aku juga baru dengar tuh. Itu gosip baru aku dengar tuh. Wah, itu nggak bener banget. Tapi ya, cuekin aja. Itu urusan dia sama Tuhan lah. Wajar memang jika Angel sampai kaget dengan gosip miring tentangnya. Mungkin gosip ini sampai muncul karena kedekatan gadis cantik ini dengan pacarnya yang adalah pemain band dan dinilai orang terlalu dekat layaknya sepasang suami istri. Tapi tentu saja kabar-kabari memberi Angel kesempatan untuk membela diri dan mengkonfirmasi sejauh mana hubungannya dengan cowok itu. Aduh, pembelaan gue sih apa ya? Itu capek lah, itu capek banget. Ya, aku sih ya bukan bodoh amat juga sama gosip, tapi ya nggak bisa diapa-apain. Itu emang udah kayak gitu ya. Sekarang tinggal dilihat aja dari kita tanggepinnya tuh kayak gimana gitu. Ngejalanin satu hubungan yang dalam satu agama tuh itu benar. Jadi kalau udah terlalu juga kita nggak terlalu deket banget. Tapi suka sayang, saling sayang, serius iya. Tapi bukan berarti emang harus deket banget atau gimana gitu. Bisa saja kabar tersebut hanya sekedar gosip. Tapi cukup banyak artis yang menyangkal gosip tentang mereka pada awalnya, namun lama-kelamaan gosip itu toh terbukti juga kebenarannya. Gimana tuh Angel? Kan emang kelihatan kan yang namanya ngeles sama yang emang nyatanya kan emang kelihatan. Jadi kalau kelihatannya tuh nggak emang secara langsung, dek ini nih langsung kelihatan nih, oh dia ngeles. Enggak, kalau emang itu gosip dalam satu artisnya digosipin misalnya digosipin A. Emang pertamanya dia emang ngeles, oh enggak kok, kayak contohnya misalnya digosipin hamil. Enggak kok, gue gak hamil dari mana, gak mungkin. Band Serius akan ditinggalkan salah satu personilnya. Kabarnya karena sering bermain solo karir, Candil sang vokalis dianggap telah melanggar komitmen dan mendapat sanksi dipecat.
Rambut kribo yang menjadi ciri khas Candil memang tidak lagi melekat di kepalanya. Namun suaranya yang tinggi melengking membuat Candil pun mudah dikenali meski ia tampil di atas panggung seorang diri tanpa rekan-rekannya sesama personil serius. Bukan rambut Candil